Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasanya, kalau sudah bertemu dengan channel ini, kita akan selalu membahas tentang ide usaha bisnis, toko harian, toko kelontong, toko sembako, dan hal-hal lainnya yang menyangkut tentang usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 10 persiapan atau 10 hal yang harus kita siapkan sebelum membuka usaha toko kelontong, toko barang harian, toko sembako, dan lain sebagainya yang bisa bergerak di level bawah maupun level atas seperti warung dan sampai level grosir. Untuk peralatan pertama yang harus kita siapkan adalah meja kasir. Apa itu meja kasir? Meja kasir adalah tempat kita bertransaksi jual beli. Di atas meja tersebutlah kita berproses dan lain sebagainya. Nah, di meja kasir ini nanti juga ada beberapa tempat-tempat yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah meja kasir juga bisa menjadi sebagai tempat pemajangan atau tempat pajangan untuk barang-barang yang baru. Yang kedua, meja kasir seperti namanya, di sini kita akan sebagai tempat penyimpanan uang sementara. Nah, untuk yang kedua yang perlu kita siapkan adalah rak-rak pajangan. Rak-rak pajangan tersebut berguna untuk sebagai etalase atau pajangan barang-barang atau produk-produk yang akan kita jual atau yang ingin kita pajangkan, sehingga apa? Sehingga barang-barang atau produk-produk yang kita taruh di rak pajangan itu akan nampak bagus, rapi dan tersusun dengan menarik, sehingga pembeli-pembeli menjadi gampang untuk memilih dan memilah barang-barang apa saja yang hendak ia beli. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah rak-rak juga, yaitu tapi dia rak-rak untuk di gudang. Artinya apa? Rak-rak ini digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang yang dengan stok atau kapasitas yang besar. Nah, apa bedanya dengan rak-rak pajangan? Rak-rak untuk gudang penyimpanan ini harus lebih kokoh dan fungsinya juga lebih besar, sehingga barang-barang seberapapun bisa ditopang dengan baik dan maksimal. Untuk keempat, itu adalah namanya meja pajangan. Kita di sini, contohnya di toko kita memakai beberapa meja, memakai 4 meja sebagai untuk meletakkan barang-barang pajangan yang sifatnya itu tidak bisa tersusun rapi di rak-rak. Seperti barang-barang yang berenteng, barang-barang yang berpak-pak plastik kecil-kecil, sehingga jika taruh di rak mereka akan gampang jatuh atau gampang berantakan. Jadi kita letakkan di atas meja, di dalam kardus-kardus. Untuk yang kelima itu adalah kayu atau besi pajangan. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsi dari besi atau kayu-kayu pajangan ini gunanya adalah sebagai alat untuk memajang, sebagai alat tempat sampo-sampo dan barang-barang yang berenteng, yang ringan, tidak berat untuk bisa kita pajang. Nah, rak-rak ini bukan rak-rak alat gantungan ini seperti kayu dan besi ini fungsinya sangat kita butuhkan selain untuk meletakkan barang kita dengan rapi dan benar, sehingga bisa memanjakan mata para pelanggan kita atau pembeli yang ingin memilih barang-barang atau produk yang akan dibelinya. Untuk selanjutnya yang kita perlukan itu adalah alat hitung. Alat hitung itu apa? Alat hitung itu berupa kalkulator atau mesin kasir dan sebagainya. Untuk di toko kita masih menggunakan kalkulator manual. Nah, kalkulator ini berguna untuk apa? Untuk transaksi yang lebih dari 3 atau 5 yang membutuhkan alat bantu. Contohnya saja seperti angka-angka yang ganjil seperti 8.500, 10.500, ada 11.000, 13.000, sehingga apa? Sehingga kalkulator ini dapat memudahkan kita untuk
melakukan transaksi dengan cepat dan benar. Nah, tentunya dengan benar, cepat saja apa gunanya kalau tidak benar. Untuk yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah alat tulis atau pena seperti ini, alat tulis atau pena. Gunanya apa alat tulisan pena ini? Gunanya adalah untuk mencatat-catat barang-barang masuk, barang-barang keluar, untuk mencatat barang-barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan kita dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi kalau lebih dari 5 itu tidak cukup dengan menghitungnya saja langsung, tapi harus kita tulis juga di kertas. Contohnya itu nanti kita seperti contohnya dari hasil dari printan mesin kasir, kita akan bentuk itu berarti, tetapi dengan menulis secara manual. Dan selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah lampu indikator untuk pengecekan uang asli atau palsu. Nah, kenapa perlu? Di zaman sekarang ini ekonomi susah, semuanya serba susah, pekerjaan sulit. Nah, menimbulkan kejahatan-kejahatan yang cukup meresahkan kita sebagai penjual atau sebagai pedagang. Nah, keresahan-keresahan ini sangat sangat merugikan kita itu ketika kita mendapatkan sebuah atau selembar uang palsu. Nah, caranya antisipasinya apa? Selain dengan melihat menerawang, kita juga harus langkah selanjutnya dengan memastikan dengan lampu indikator ini. Ini sangat dibutuhkan sekali. Barang-barang ini sangat dibutuhkan sekali, lampu indikator ini, untuk memudahkan kita dalam pengecekan, apalagi dalam uangnya jumlah banyak. Nah, teman-teman sekalian bisa membeli lampu indikator ini di barang-barang elektronik, tempat toko-toko elektronik, atau lampu atau alat listrik. Untuk selanjutnya yang perlu kita siapkan itu adalah ini untuk tambahan saja, seperti mobil atau becak pengantar. Nah, apabila ada pembeli atau pelanggan kita yang membeli dalam jumlah banyak, dalam proses besar yang tidak bisa dibawa dengan motor atau tidak bisa dengan dijinjing, kita harus menyiapkan atau menyediakan sebuah mobil pick up atau becak motor lah yang lebih ringkasnya, sebagai sarana transportasi untuk mengantarkan barang tersebut. Sehingga apa? Sehingga ini bisa memanjakan pembeli kita, sehingga mereka nyaman membeli di tempat kita dalam jumlah yang banyak, karena mereka khawatir dalam membawanya. Nah, kalau kita mengantarkan dengan mobil pickup atau becak, mereka dengan nyaman atau dengan tenang untuk membeli di tempat kita, sehingga mereka tidak khawatir barangnya jatuh, dikecer, dan lain sebagainya. Untuk terakhir adalah yang selalu disepelekan oleh kita semua, itu alat pengamanan. Alat pengamanan ini apa? Toko-toko kita harus terjaga rapi dengan baik dan benar. Kenapa begitu? Karena toko kita walaupun barang-barang ecerannya 1000-2000, tetapi di toko kita juga menyimpan barang-barang yang dalam jumlah cukup banyak. Apalagi ini dalam bentuk rokok. Karena apa? Satu slop saja rokok itu harganya bisa dari 150 sampai 400.000. Jadi jika itu saja sudah hilang nanti di gondol maling, artinya toko kita melalui kerugian yang cukup besar, yang sangat besar. Sehingga apa? Jika kita tidak antisipasi dengan faktor keamanan ini, dengan gembok-gembok yang double, dengan kunci-kunci yang double, serta kalau perlu dipakai CCTV, agar apa? Agar toko kita terjaga dengan aman dan nyaman, sehingga mencegah dari faktor-faktor yang disebut dengan kemalingan atau dibobol dan dirampok orang. Semoga dengan penyampaian ini dapat memudahkan kita ketika ingin membuka usaha toko grosir, barang harian, sembako, dan kelontong. Nah, apa yang saya sampaikan di sini itu adalah sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya jalankan. Untuk teman-teman sekalian, boleh subscribe channel saya untuk melihat video-video sebelumnya, video-video yang bercerita tentang bagaimana usaha grosir barang harian, sembako, dan kelontong ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.